Kita lanjutkan fawaid. Ada beberapa faedah yang berkaitan dengan kaidah al-'adatu muhakkamah. Al-ula fi ta'arudil urfi ma'asy syar'i. Pertama, masalah ketika ada pertentangan antara urf dengan syarak. Wal muradu bil urfi urful istiqmal minan nas li syai'in. Yang dimaksud dengan urf dalam masalah ini adalah kebiasaan penggunaan di dalam masyarakat terhadap sesuatu. Wal muradu bisyar'i lafzuhu. Yang diinginkan dengan syarak dalam masalah ini adalah lafadznya. Bi an warada fil kitab bi abis sunnah tasmiyatu dzalika syai' yaitu dengan gambaran di dalam kitab yakni Al-Qur'an maupun di dalam sunnah yakni hadis ada penamaan sesuatu yang digunakan oleh masyarakat. Jadi ada di dalam Al-Qur'an atau ada di dalam As-Sunnah kalimat yang kalimat ini digunakan untuk makna tertentu sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Qur'an maupun hadis. Tapi di dalam masyarakat juga ada penggunaan dengan kalimat yang sama, akan tetapi dengan makna yang berbeda. Nah, ketika ada perbedaan yang semacam ini, terus yang mau dimenangkan, ketika ada ta'arud, ya, kalau nggak ada ta'arud, nggak ada masalah. Ketika ada ta'arud ini nanti yang dimenangkan itu, apakah pengertian yang dimaksud oleh syariat, ataukah pengertian yang dimaksud oleh urfun nas. Nah ini ada penjelasannya semacam ini. Wa ta'aruduha ala nau'aini. Pertentangan antara uruf dengan syarak itu ada dua macam. Ahaduhuma yang pertama. Alla yata'allaqo bisyar'i hukmun. Yang pertama, lafadz syarak itu tidak ada hubungannya dengan hukum. Jadi saya katakan lafadz syarak, bukan ini sebagai syariat, bukan. Lafadz syarak itu karena yang kembali kepada pengertian yang tadi jangan sampai hilang. Nah, ini kepada pengertian yang ini lagi wal muradu bisyar'i lafzuhu itu tadi. Jadi dalam Al-Qur'an ada lafadz, saya ulang lagi ini biar lebih jelas lagi. Dalam Al-Qur'an atau dalam hadis itu ada lafadz, ya. Ada lafadz. Ada sebuah kalimat di mana kalimat ini untuk memberi pengertian kepada sesuatu. Dan kalimat ini sekaligus juga ada di dalam masyarakat dengan pengertian yang berbeda. Nah, lalu bagaimana? Ini ada dua macam. Yang pertama, kalimat yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak ada hubungannya dengan hukum. Kalau demikian, fayuqaddamu alaihi urful istiqmal. Maka yang didahulukan adalah uruf penggunaannya, kebiasaan penggunaan yang biasa berlaku di dalam masyarakat. Contohnya, falau halafa la yakulu lahman lam yahnas bis samak. Jika ada seseorang makan daging, bersumpah tidak akan makan daging. Saya wallahi tidak akan makan daging. Ini contoh. Saya wallahi tidak akan makan daging. Maka dia tidak bisa dikatakan telah melanggar sumpah kalau dia makan dagingnya ikan atau makan ikan. Bandeng bu kelotok itu, maka dia enggak termasuk orang yang sudah melanggar sumpahnya. Wa in sammahu Allahu lahman, sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bahwa ikan itu pun juga termasuk lahman. Ini coba di dalam surat An-Nahl ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyah. Wa huwallazi sakharal bahra. Dialah zat yang telah melulutkan lautan kepada kalian. Litakulu, agar kalian makan minhu dari lautan tersebut lahman tariyan. Ini disebutkan lahman tariyan, daging.
daging. Jadi ikan yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan sebagai lahman. Lah mestinya kalau ada orang yang bersumpah, saya tidak akan makan lahman, saya tidak akan makan daging, kalau dia makan ikan, dia melanggar sumpah. Karena lahman itu disebut sebagai daging, karena ikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebut sebagai daging. Ini ada ta'arud antara syara' dalam hal ini Al-Qur'an menyebutkan ikan itu sebagai lahman, sedangkan urfun nas mengatakan bahwa ikan itu tidak disebut sebagai daging. Apalagi kalau di kita orang yang mengatakan daging, beli daging itu biasanya yang berlaku daging itu yang dimaksud adalah daging sapi, bukan yang lain. Jadi kalau sampean ke pasar misalnya beli daging gitu, itu biasanya orang yang jual akan langsung paham bahwa yang dimaksud daging itu adalah daging sapi, bukan yang lain. Bahkan bukan termasuk daging ayam. Kalau ayam itu mengatakan ya tumbas ayam gitu, tumbas PT gitu, bukan daging. Maksudnya apa? Ada pertentangan, ada ta'arud antara yang dimaksud dengan Al-Quran dengan apa yang ada berlaku di dalam masyarakat. Maka dalam hal ini karena ayat yang ada tersebut wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariyan itu tidak ada sangkut pautnya dengan hukum, maka ketika ada orang yang bersumpah tidak akan makan daging, itu dia tidak akan melanggar sumpahnya dengan memakan ikan. Sekalipun ikan itu dibahasakan sebagai lahman oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu satu contohnya lagi. Contohnya lagi au halafa la yajlisu ala bisatin, atau ada orang yang bersumpah saya tidak akan duduk di atas hamparan karpet bisat alas untuk duduk, entah itu karpet entah itu tikar atau yang lain permadani dan lain sebagainya. Ada orang bersumpah semacam itu, saya tidak akan duduk di atas tikar, bisat. Ya. Au tahta sakfin, atau saya tidak akan duduk di bawah payupan, sakof itu apa? Atap. Saya tidak akan duduk di bawah atap. Au fil dawi sirajin, atau saya tidak akan duduk di dekat sinar sirot lampu. Saya tidak akan duduk di sinar lampu. Maka lam yahnas bil julusi al ardi, maka dia tidak bisa dikatakan telah melanggar sumpahnya ketika dia duduk di atas bumi, sekalipun bumi oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai bisat. Wallahu ja'ala lakumul arda bisatan. Allah telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai bisat. Ini bahasa Al-Qur'annya arad disebut sebagai bisat. Kemudian yang umum di dalam masyarakat bisat itu bukan arad, akan tetapi hamparan alas yang digunakan untuk duduk. Maka yang digunakan ketika ada orang bersumpah itu adalah apa yang biasa berlaku di masyarakat, bukan makna sebagaimana yang dikehendaki di dalam Al-Qur'an tersebut. Karena apa? Karena ayat tentang wallahu ja'ala lakumul arda bisatan itu tidak berhubungan dengan hukum. Atau orang yang duduk tahtas sama, orang duduk di bawah langit. Artinya duduk tanpa ada atap. Ya, tadi sumpahnya saya tidak akan duduk di bawah atap. Padahal Allah menyebut bahwa sama itu adalah atap. Wa ja'alnas samaa'a ma'an saqfam mahfuzah. Aku jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Nah, Allah menyebut bahwa sama itu adalah saqaf. Nah, sedangkan dia tadi sumpah saya tidak akan duduk di bawah saqaf. Nah, kalau nurut ayat dia duduk dimanapun dia akan tetap yahnas, dia akan tetap melanggar sumpahnya karena sama itu adalah saqaf.
Tapi tidak seperti itu. Yang diberlakukan adalah urfun nas. Kebiasaan masyarakat menyebut sakof, itu adalah atap-atap sebagaimana yang kita ketahui, ada atap rumah, atap masjid, atap gubuk dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan sakof di dalam sumpah tersebut. Bukan sakof sebagaimana yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfudza tadi. Kemudian contohnya lagi, wala fis sama, juga dia tidak melanggar sumpah ketika dia duduk di bawah terik sinar matahari. Wa in sammahallahu sirajan, sekalipun Allah Subhanahu wa taala menyebut syams, menyebut matahari itu sebagai lampu. Jadi kalau ada orang yang bersumpah saya tidak akan duduk di bawah sinar lampu, kemudian dia duduk di bawah sinar matahari, itu tidak melanggar sumpah sekalipun matahari oleh Allah disebut sebagai lampu. Inilah yang dimaksud dengan perbedaan antara syarak dengan urf, bahasa Al-Quran dengan bahasa masyarakat secara umum ada perbedaan. Allah menyebutkan syams sebagai siraj, sedangkan umumnya manusia yang dimaksud dengan siraj itu adalah lampu-lampu sebagaimana yang sudah maklum kita ketahui. Jadi dikembalikan kepada urfun nas.